intelektualitas Bibelnya, intelektualitasnya Darwaza ini, kecurigaan dari bacaan-bacaan itu tujuannya untuk pencapaian agenda politik dia, ya, untuk pembebasan Palestina. Jadi dia melegitimasi, membangun legitimasi bahwa Israel itu tidak punya hak untuk ada di situ. Israel yang ada sekarang itu bukan jenis Israel yang mulai dari zaman Nabi Musa, Solomon dan segala macam. Dia ragukan itu. Kalaupun dia membangun itu, Israel dalam Al-Quran itu orang yang segala macam. Artinya, dimensi sebagai sejarawan, dia menulis sejarah untuk menunjukkan sejarah Arab di mana posisi Israel. Dari segi aktivis dia satu tujuan pembebasan Palestina, dari segi tafsir dia sekarang juga bertujuan membangun mendoktrin ya. Kalau dalam bahasa kitab panduan radikalisme lah, kitab panduan untuk panduan pengkafiran. Untuk mengatakan bahwa Israel itu tidak punya hak ada di Palestina untuk mencaplok tanah Arab. Itu yang melahirkan pemahaman itu tentang gerakan Intifada, PLO, Hamas itu hasil dari salah satu imajinasi Darwaza tentang dia kan nulis tafsir itu untuk memudahkan generasi muda, mendekatkan diri generasi muda dengan makanya itu pengen ditulis Bible dalam kitab tafsir Al-Hadis, kitab Nuzul, intelektualitas kisah Musa dan politik identitas Muhammad Isa Darwaza. Di kisah Nabi Musa di tafsir Al-A'raf itu dia tulis panjang lebar kali kutipan Bible-nya, tapi kutipan-kutipan yang menutup-nutup itu kan Al-A'raf jadi banyak tahu Al-Quran. Al-A'raf itu ada banyak kisah kenabian ya. Ada 7 atau 8 nabi yang dikisahkan di situ. Dia jelaskan yang lainnya tanpa mengutip banyak kisah. Tanpa mengutip Bible, tapi ketika ngomongin Musa dia kutip itu panjang lebar. Ini yang nampak dia, karena dia ngomong-ngomong Palestina juga di surat tafsiran surat Al-A'raf itu untuk bilang bahwa dari sejarah Israel tidak punya hak. Sejarah itu persoalannya bagaimana mengkaji tafsir sepertinya tidak akrab dengan ilmu-ilmu tafsir yang teknis. Dia itu ada tafsir Al-Quran bil Quran juga sebenarnya. Yang disebut intertekstualitas itu kan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang cakupan menafsirkan Al-Quran dengan Bible atau Al-Quran. Intertekstualitas itu kan sebenarnya awalnya kajian ini memang berkembang di kitab suci, tapi dia kajian teks, novel dikaji dengan novel klasik. Jadi pengkajian menggunakan intelektualitas asalnya ini kitab suci Jadi buku referensi, jadi desakralisasi dari kajian. Tapi dalam Bible itu kan tradisi itu kan harus paham ya. Al-Quran juga buku. Tradisi Bible itu kan nggak asing, nggak aneh, dan dia nggak keberatan, komunitasnya umatnya juga ketika dia dibawa ke Al-Quran. Yang kego. Saya pikir kalau saya yang ngomongin itu, saya berani bertahan. Masalahnya Sang subjek nanti bahwa tesis utamanya gini juga Om. Makanya di komen dari segi orang tafsir itu ditulis tidak real dari kepentingan politik. Pasti. Dia sezaman dengan Zilalul Quran. Kenapa musuhnya Said Qutb itu orang Arab yang dia sebut jahili? Jahili itu kan orang Arab yang tidak benar agamanya, kan orang Islam maksudnya yang tidak benar agamanya. Tapi dia sasarannya yang ini. Sasarannya itu Israel. Sasarannya. Jadi makanya dia enggak dia sebut juga tafsir ini enggak begitu tertarik untuk membicarakan perbedaan dalam Islam. Serangan Israel. Dia lebih kepada nasionalisme Arab, nasionalisme. Sejarah dia tulis untuk satu tujuan pembebasan Palestina, politiknya untuk tujuan Palestina. Tafsir dia tulis untuk membangun generasi yang punya militasi tinggi dalam. Jadi pan-Arabisme itu juga dilegitimasi dari perspektif
bukan hanya dari Ishaq, tapi juga dari segi Gitu. Bible. Bible dikutip ya, Bible dikutip. Bible itu kan banyak cerita tentang orang-orang Bani Israel keras kepala. Sudah dibilang Tuhan begini, dia bilang gini. Ajarannya ngeyel lah ya. Samara itu minta Nabi Musa menawar ke Tuhan, ini nggak bisa, begini aja, gini aja. Artinya terus juga bercerita tentang sejarah di mana pencapaian dia itu didapatkan dengan pertumpahan darah, menyatakan kisah Bani Israel kan itu sebenarnya semua kisah ya, tapi bedanya kan dia ada dalam kitab suci kan. Ya, maksud saya kalau dia lebih banyak menggunakan referensi yang bukan Al-Quran, itu kan sementara arahnya adalah melegitimasi politik papan Arab ini dari perspektif bermana, terutama dari kalangan Kristiani. Untuk membangun 30 juz, Pak. iya. Ya, jadi kalau dia hanya menggunakan perspektif itu Sananya nuzuli. Kenapa nuzuli? Kalau ayat yang nggak ada sebab nuzulnya gimana? Problem dia di nuzuli, dia memaksakan. Jadi berdasarkan urutan surat, tapi di dalam surat itu kan ada madaniyah, terus ada makiyah ya. So, itu aja ya. Itu jadi problem dia. Tapi dia memang mengurutkan itu berdasarkan ayat-ayat makiyah semua dari awal dulu sampai. Makanya Al-Baqarah itu terakhir jatuhnya. jadi Historis, tapi itu juga dipengaruhi oleh dia konsisten orangnya. Kenapa ditafsirkan itu secara nuzuli? Karena dia sejarawan. Sejarawan Tarikhul Jinsi Arabi itu kan sejarah Arab yang paling panjang tuh kayaknya yang saya tahu. Itu kronologis lah. Anak S2 ada nulis tafsir nuzuli, Pak. Nazar, yang kemarin itu tinggi bareng kita. Ya, kalau nuzuli banyak di ini. Tapi kan kita ada Leni juga nuzulinya dari Wanda. Siapa? Leni. Oh, ini. Leni Bestari. Tetapi kan kalau saya membaca ini kan nggak liberal, nggak artinya alim lah ya.